Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah binikmati tatimur shalihat. Sob, hari ini tadi alhamdulillah Allah memberikan saya bisa bangun pagi. Ada satu warga SKDA, ceritanya Bu Iyun ya. Itu kapan hari pernah ada indikasi penyekapan gitu, di salah satu lessing di Jalan Cokro Aminoto. Ini sengaja nih, dan sekarang ternyata udah masuk pasal gugatan ini. Jadi besok hari ini pagi jam 10 dia harus datang ke pengadilan penyempurnaan gugatan, karena kemarin kurang sempurna gugatannya, tidak ada petitumnya, tidak ada kerugiannya, ini tidak ada apa yang diinginkan, diharapkan dari ini, jadi sita jaminan dan bla 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 gitu. Jadi saya sempurnakan. Dan ini gugatan sederhana. Perlu saya kasih tahu ke saudara semua, gugatan sederhana itu bisa dilakukan kepada dengan objek di bawah 500 ya. Dan itu tidak ada hak atas tanah juga. Terus yang paling utama lagi, dilakukan hanya 25 hari. Beban biayanya murah kok, kurang lebih 500 ribuan gitu. Jadi 25 hari harus putus. Tidak perlu menggunakan pengacara karena Anda sendiri bisa, dan saya juga bisa. Kemarin saya ada pengalaman mendampingi GM saya dan bukan melawan racing loh, malah melawan LPS gitu, tim LPS, likuidasi LPS BPR, salah satu BPR di Bali, dan alhamdulillah menang. Jadi ini saya sengaja sembunyikan nomor handphone sama emailnya, terus nomor KTP-nya, alamatnya juga saya inikan, itu Mbak Ibu Iyun Suwandari. Terus tergugatnya juga saya sembunyikan, ini ya, di Jalan Cokro Aminoto, Pemecutan ya, Denpasar ya. Jadi alasan penggugat adalah gini. Jadi saya cerita dulu kapan hari pernah ibu ini, warga SKDA, grup SKDA ribut gitu. Bukan ribut ya, memberikan informasi ke saya sampai telepon. Alhamdulillah bisa telepon saya, karena ibu ini diambil paksa dari jam 6 pagi gitu. Orang tuh jam 6, jam subuh tuh udah datang mereka semua. Jam 7 akhirnya dibawa ke kantor sampai jam 7 gitu. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang itu di dalam kantornya belum gak bisa keluar gitu. Dan dia ada indikasi penyekapan gitu. Akhirnya mereka tahu, Kep Ridwan gimana nih katanya, tolong bantuan Ibu Iyun, warga kita kena masalah gitu. Akhirnya saya datang ke sana, ke kantor lessingnya. Tadinya saya ke polisi dulu, polisi belum bisa melakukan tindakan karena ini baru indikasi aja Pak katanya. Dan itu di polsek dekatnya ini loh, dekatnya Ubung sana itu loh, karena kecil dia. Saya mau ke Poltabes atau ke sekalian lapor ke Polda, karena rumah saya dekat Polda, terlalu jauh gitu, terlalu lama, nanti kasihan ibunya, terlalu stres gitu. Dan alhamdulillah saya bilang ke Ibu Yuni, ke teman-temannya, jangan tanda tangan apapun dulu gitu. Dan alhamdulillah dia tidak mau tanda tangan, dipaksa apapun nggak mau, nunggu saya dulu. Dan akhirnya saya datang ke sana tanggal 25 Juni 2020. Saya datang ke sana, ternyata ya itu tadi, ada orang debt collector, ada sekitar 10 orang gitu. Dan alhamdulillah warga SKDA juga datang, sekitar 10 orangan juga itu. Jadi pas gitu Pak. Tapi warga SKDA badannya kecil-kecil gitu. Mereka gede-gede badannya. Akhirnya saya masuk ke ruangan itu. Ibu Yun juga pakai pengacara juga, cuman ya itulah tadi, segala macam-macam. Dia bilang, saya temannya aja, saya ambil tindakan tegas gitu. Saya akhirnya negosiasi, gak mau saya dengan debt collector, saya minta dipanggilkan kepala cabangnya. Karena kalau dengan debt collector nggak ada solusinya gitu. Dan ini kebijakan siapa, saya tanya dulu, dari cabang ini Pak katanya, leasing ini gitu. Silakan panggil kepala cabangnya baru kita bicara gitu. Kalau enggak saya akan pulang gitu. Saya ambil orang yang pulang. Akhirnya datanglah kepala cabangnya, ngobrol, saya debat segala macam-macam, ya kurang segala macam-macam, bla bla, nggak bayar, bla bla bla, segala macam-macam. Tapi tidak ada juga, apa ini kebijakan Bapak menyekap orang datang sini, tidak memberikan kebiasaan untuk pulang? Oh bukan katanya. Ya udah kalau gitu saya bisa ajak pulang ya. Bisa katanya. Ya udah pulang, saya ajak pulang. Selesai. Nah, saya cerita di gugatannya dulu. Alasannya penggugat adalah perbuatan ini melanggar hukum sesuai dengan MK nomor 18 PUU 17 2019 tanggal 6 Januari 2019, tanggal 6 Januari 2020 ya. Penerima hak fidusiar tidak boleh melakukan eksekusi kepada debitur, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri dan dapat diancam tindakan pidana perampasan pencurian sesuai dengan pasal 368 dan 365 KUHP, ancaman hukuman 9 tahun.
Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 99, kreditor finan tidak bisa mengambil barang secara paksa tanpa putusan pengadilan. Peraturan Kopperli Nomor 8 2011, permintaan dari kreditor harus ada sertifikat, harus ada permintaan dari kreditur finance, harus ada sertifikat fidusia, ketiga harus suratan peringatan kepada debitur. Jadi sertifikat dan permintaan kredit pun harus kalau memang ada surat tugasnya dari CIP, itu hanya orang yang di surat tugas yang datang. Ini kan enggak gitu. Jadi laporan kejadian, kronologi pekerjaan bahwa kejadian ini, saya tambahkan bahwa kejadian ini perbuatan melawan hukum ini bukan terjadi kali ini saja, tapi dimulai berawal dari saya didatangi beberapa orang yang mengaku dari pihak ketiga dari leasing, kurang lebih 6 orang ke rumah saya. Dan ini kronologi perkaranya, kita ceritain kronologi perkaranya. 5 Juni 2020 mereka mendatangi ke rumah saya, padahal surat penagihan hanya 1 orang ini. Dan itu dia dibawa jam ini padahal kalau nagih pun bukan jam ini ya, bukan jam 6 gitu, tapi harus maksimal kalau dari tata cara penagihan adalah dilakukan jam 8 sampai jam 20 gitu. Dan ini jam 6 pagi sudah datang gitu. Dan itu akhirnya dia juga minta tolong ke saya, Bapak Muhammad Ridwan, untuk mendampingi saya di kantor leasing, dan alhamdulillah seperti saya ceritakan tadi. Terus kedua, ternyata saya sudah nasihati kemarin ke ibunya, kalau bisa mobil itu diamankan aja, jangan dibawa. Kalau mau dibawa berduaan aja. Ini peringatan bagi Anda. Kalau Anda mau bawa mobil itu, usahakan ada teman di sampingnya. Kalau ada terjadi apa-apa bisa videokan, bisa jadi saksi ke polisi gitu. Karena kalau kita nuntut seseorang kan harus ada bukti dan saksi gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus ada minimal ada 1 orang lah atau 2 orang kalau bisa gitu. Ternyata ini enggak dibawa anaknya, langsung diambil lah si tanggal 2 Juli 2020 ini jam 10 pagi oleh si debt kolektornya di hadapan guru segala macam-macam. Dan dia tidak menunjukkan surat tugas atas nama orang itu, tidak sertifikat sebagai debt kolektor dan yang lainnya bla bla, tidak ditunjukkan bahwa ini jam 7 pagi. Nah, ini saya masukin kerugian materialnya adalah Anda harus masukin kerugian material karena rincian tunggakan, contoh harga mobil berapa, uang muka berapa, sisa utang berapa, total angsuran yang telah dibayarkan 18 kali 3 ini masuknya juga, belum cuma catatan juga sisa utang 77 juta. Dasarkan saya menderita kerugian 111 juta 090.000 gitu. Kerugian material saya masukkan gitu. Saya masukkan sebesar 200 juta kerugian material. Karena apa? Anaknya trauma kan di depan anak-anak segala macam, shock segala macam-macam. Semoga ini dikabulkan itu. Kan lumayan 200 juta tambahan itu. Jadi di sini juga minta kepada hakim melakukan sita jaminan gitu. Ini kita melakukan sita jaminan. Kedua, atau konservatoir beslag ya, terhadap mobil Datsun, bla bla, ceritakan juga tentang nomor mesinnya supaya nggak salah secara detail, bahwa karena gugatan penggugat berdasarkan hukum yang benar, dia minta kita uang som ya. Jadi uang kalau membayar uang paksa ya 1 juta per hari ya, kalau apabila tidak si tergugat tidak melakukan putusannya. Ada petitumnya, saya masukin petitum, menerima mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan hukum perbuatan melawan hukum kepada penggugat, menetapkan objek sengketa adalah milik si penggugat, menyatakan perjanjian ini adalah batal demi hukum, menyatakan eksekusi terhadap objek sengketa mobil bla bla adalah perbuatan hukum, menyatakan pembuatan hak notarial yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan secara bertentangan dengan hukum. Ketujuh, memerintahkan tergugat untuk mengembalikan mobilnya, ceritakan, jelaskan mobil diberikan kepada penggugat, menghukum penggugat dengan membayar uang biaya perkara yang timbul dalam perkara adilan. Kerugian imaterial harus dibayarkan juga, membayar 111 juta lebih, imaterial 2 juta, menghukum uang sum tadi 1 juta per ini, menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiarnya adalah apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jadi minta hakim untuk menggunakan hati nuraninya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, ini ceritanya ketika di kantor leasing itu. Ini saya sesuaikan prosedur itu. Kita ada pengadilan juga dalam kalau proses mengambil ini ya ada pengadilan. Jadi sekarang dengan keputusan MA segala macam tidak bisa menarik sembarangan. Kalau ada masalah di mana kita selesai baik-baik, tidak perlu yang lain-lain. Nah, Bapak gimana? Saya mau ajak pulang dia, Pak. Karena saya langsung ajak pulang. Dia belum mandi, belum apa. Nggak apa-apa. Dia